Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rindini dengan NIM C1B020085. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen Angkatan 2020. Saya akan membawakan presentasi siklus akuntansi perusahaan dagang pada mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi. Yang pertama, definisi siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu merupakan proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya siklus transaksi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penutupan jurnal hingga jurnal balik. Tahapan-tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi jurnal umum. Siklus akuntansi pertama yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan adalah mengidentifikasi transaksi yang sudah terjadi di dalam sebuah perusahaan di mana melibatkan semua akun. Contoh dari transaksi dari perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang. Sebagai seorang penjual, Anda harus menyerahkan barang dagangan Anda dan sudah memperoleh uang atas pembayaran barang tersebut. Inilah yang disebut dengan identifikasi sebagai transaksi penjualan tunai yang terjadi di dalam perusahaan. Kedua, jurnal khusus. Penggunaan jurnal khusus pada siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri juga akan memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Di antaranya adalah bisa membuat waktu, tenaga, serta biaya jauh lebih efisien. Adapun di dalam jurnal khusus ini juga terdiri dari beberapa jenis seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, serta pembelian. Ketiga, buku besar pembantu. Apabila jurnal khusus sudah dibuat, maka langkah siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah pembuatan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini sendiri juga merupakan bagian dari buku besar umum, di mana tujuannya adalah untuk membuat data-data yang lebih rinci di dalam satu akun. Di dalamnya juga terdapat pencatatan dari beberapa akun tertentu, kemudian dijadikan sebagai dasar informasi untuk melakukan penyusunan neraca saldo dari sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu posting ke buku besar. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah memindahkan data yang berasal dari jurnal umum tersebut ke dalam jurnal buku besar. Selain dari jurnal umum, data tersebut biasanya juga akan diambil dari jurnal khusus. Peristiwa pencatatan atau pemindahan ke buku besar ini sendiri dikenal dengan sebutan posting buku besar. Adapun pemindahan dari jurnal khusus ke buku besar ini sendiri biasanya akan menggunakan prosedur meliputi jumlah nominal, nomor halaman, rekening-rekening, serta jumlah yang akan dipindahkan ke dalam buku besar, sehingga tanggal periode pun harus ditulis dengan baik. Yang kelima yaitu laporan harga pokok penjualan. Jika perusahaan dagang sudah melakukan pengaplikasian pencatatan secara perpetual atau fisik, maka biasanya secara otomatis besarnya harga pokok suatu barang yang sudah terjual tersebut akan ditentukan saat terjadinya penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus melakukan pencatatan harga pokok penjualan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai sedikit transaksi, maka penggunaan jurnal umum biasa menjadi pilihan yang terbaik. Tetapi biasanya perhitungan dari HPP tersebut sudah dianggap sebagai komponen dari laporan laba maupun rugi yang nantinya akan disajikan ke dalam laporan keuangan. Perhitungan dari harga pokok penjualan ini sendiri biasanya akan disusun di akhir periode akuntansi atau ketika pembuatan laporan keuangan, dan laporan ini juga akan disajikan secara terpisah dari laporan laba rugi. Keenam yaitu membuat neraca saldo. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang yang berikutnya adalah pembuatan neraca saldo. Informasi ini sendiri berasal dari buku besar yang sudah dibuat sebelumnya, yakni biasanya meliputi saldo akhir pada setiap akun-akun. Baik posisi debit maupun kredit harus balance atau sama. Jika ada kesalahan sedikit pun maka akan berakibat risiko besar. Apabila terdapat perbedaan atau tidak balance, biasanya kesalahan tersebut berasal dari pencatatan buku besar yang salah. Ketujuh yaitu jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini sendiri biasanya adalah disebabkan dari adanya transaksi yang terjadi, di mana memberikan pengaruh terhadap sejumlah akun perusahaan, dan terkadang juga akan memunculkan jenis akun baru yang lainnya. Adapun contoh transaksi yang terjadi secara baru pada sebuah perusahaan dagang adalah apabila terjadi sewa toko yang sudah jatuh lebih dari temponya. Neraca penyesuaian ini biasanya berisi macam-macam penyesuaian dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian.
Setelah itu, siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini sendiri merupakan tahap di mana menyesuaikan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo atau istilahnya adalah adjusted trial balance. Kesembilan yaitu menyiapkan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini pun juga termasuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Keberadaan laporan ini sendiri juga akan memberikan sejumlah manfaat, di mana akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menemukan informasi mengenai posisi keuangan dari perusahaan. Ini meliputi keadaan harta, modal, dan hutang dari perusahaan tersebut. Informasi yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut biasanya berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ke-10 yaitu pembuatan jurnal penutup. Jika sudah, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan jurnal penutup. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini tersendiri merupakan persiapan untuk laporan keuangan. Di jurnal penutup inilah akan terdapat informasi seperti laba maupun rugi, yaitu meliputi akun pendapatan serta biaya. Ke-11, neraca saldo setelah penutupan. Jika sudah, maka akan langsung dilanjutkan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini sendiri merupakan tahap penyesuaian di antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Adapun tujuan mengapa neraca saldo tersebut perlu disesuaikan adalah karena untuk mencatat kembali akun-akun yang sudah berubah, baik itu dari saldo maupun akunnya itu sendiri. Ke-12 ada siklus akuntansi perusahaan dagang terakhir, yaitu jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan dagang yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal ini sendiri biasanya tidak dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak lain karena jurnal pembalik sendiri biasanya hanya untuk jenis akun tertentu saja. Sebagai contohnya, untuk transaksi pendapatan yang sudah diterima di muka, di mana ketika penjurnalan dicatat sebagai pendapatan atau digunakan untuk transaksi biaya berupa piutang atau dibayar di muka. Sekian presentasi untuk materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.